Langit biru pagi menanti. Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada program studi Sistem Informasi mata kuliah ini akan membantu untuk mengelola data dan mengambil keputusan efektif. Mata kuliah ini akan membuka wawasan tentang peran teknologi dalam efisiensi dan inovasi. Mari kita pelajari bersama. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini ada dua, yaitu CPL SER 9, mampu melakukan analisis kebutuhan pengguna dan manajemen proyek sistem informasi dengan pendekatan yang tepat untuk memastikan keberhasilan implementasi. Lalu CPL 10, mampu mengelola layanan teknologi sistem informasi untuk kebutuhan industri, serta berperan sebagai konsultan dalam strategi transformasi digital organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK sebagai berikut. CPMK Yung Desem 922 mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna secara mendalam melalui teknik seperti wawancara, survei, dan observasi untuk menyusun spesifikasi yang sesuai dengan tujuan sistem informasi. CPMK Sentu 923 mampu merencanakan dan mengelola proyek sistem informasi dengan memilih pendekatan manajemen proyek yang sesuai. CPMK Sentu 924 mampu memonitor dan mengevaluasi kemajuan proyek sistem informasi untuk memastikan implementasi yang tepat waktu dan sesuai spesifikasi, serta melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan kebutuhan atau kendala. CPMK 725 mampu mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan layanan teknologi informasi di organisasi, termasuk pemantauan kinerja, keamanan data, dan pemeliharaan sistem. Hai semua, selamat datang di video saya tentang e-commerce dan e-business. Jika kamu seorang pemilik bisnis, atau sedang berpikir untuk memulai bisnis, kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan e-commerce dan e-business? Dan, apa saja peluang dan tantangannya? Mari kita bahas lebih lanjut. E-commerce adalah perdagangan elektronik yang melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet. Sedangkan e-business lebih luas lagi, karena mencakup semua aspek bisnis yang dilakukan secara online, termasuk pemasaran, manajemen rantai pasokan, dan layanan pelanggan. Salah satu kelebihan utama dari teknologi e-commerce dan e-business adalah kemudahan akses ke pasar global. Dengan internet, bisnis kecil pun dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Selain itu, teknologi ini memungkinkan otomatisasi banyak proses bisnis, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Tidak hanya itu, data dan analitik dari transaksi online dapat membantu kamu memahami perilaku pelanggan dan membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas. Namun, ada juga beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Misalnya, persaingan di dunia digital sangat ketat. Kamu harus terus berinovasi dan menawarkan nilai tambah untuk tetap kompetitif. Selain itu, keamanan data menjadi isu penting. Bisnis harus memastikan bahwa informasi pelanggan mereka terlindungi dengan baik untuk mencegah kebocoran data dan serangan siber. Peluang di dunia e-commerce dan e-business sangatlah besar. Pertumbuhan pasar e-commerce terus meningkat setiap tahunnya, dan semakin banyak konsumen yang beralih ke belanja online. Ini membuka peluang besar bagi kamu untuk mengembangkan bisnis dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Selain itu, dengan teknologi yang terus berkembang, ada banyak inovasi baru yang dapat kamu manfaatkan untuk meningkatkan bisnis kamu, seperti kecerdasan buatan dan blockchain. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada tantangan yang harus dihadapi. Selain persaingan yang ketat dan isu keamanan, kamu juga perlu mempertimbangkan aspek logistik. Pengiriman barang yang cepat dan efisien menjadi kunci keberhasilan e-commerce. Selain itu, menjaga kepuasan pelanggan juga menjadi tantangan tersendiri, karena ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang cepat dan responsif semakin tinggi. Jadi, itulah sedikit gambaran tentang e-commerce dan e-business. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, peluang yang ditawarkan sangatlah besar. Jika kamu dapat mengatasi tantangan ini, tidak diragukan lagi bahwa bisnis kamu akan berkembang dan sukses di era digital ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten bisnis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami percaya bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif. Mari kita jadi agen perubahan bersama dan semoga kita dapat mencapai tujuan bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bina Dharma Bermutu.